Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali kita bertemu dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini. Bersyukur ya adik-adik, meskipun dari tempat kita masing-masing, kita masih boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kali ini. Seperti yang adik-adik ketahui bahwa COVID-19 sudah sangat berbahaya, sehingga pada minggu ini kita melaksanakan sekolah minggu secara online atau kita berada di rumah kita masing-masing dan menonton video ini. Tapi tidak mengurangi semangat kita dan sukacita kita untuk memuji Tuhan ya. Kalau begitu kakak mau dengar suaranya. Ayo kita tepuk semangat, bisa? Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, bagus sekali adik-adik. Kita semua masih semangat ya, meski di rumah kita masing-masing. Sekarang adik-adik kita mau memulai ibadah kita. Sebab itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang paling penting, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Oke, sekarang kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Bersama kita memuji memuliakan Tuhan dari kidung pujian Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, ku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Kita tetap berdiri adik-adik dan kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terpuji nama-Mu di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan, berterima kasih karena pada saat ini kami diberi kesempatan untuk datang kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, mulai dari awal sampai selesainya. Biarlah apa yang anak-anak sekolah minggu-Mu ini lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Sebelum membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri dengan memuji Tuhan dengan kidung pujian Alkitab buku terindah. Tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan?
buku cerita, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku cerita, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Sebelum kita membuka Alkitab, sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita pelajari, yang akan kita baca pada saat ini yaitu dari Kejadian pasal 27 ayat 41 sampai 46. Kejadian pasal 27 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Yakub lari ke Mesopotamia. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulung itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, "Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadanya. Dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada suatu hari juga, Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, "Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi?" Demikian firman Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Yes. Nah, masih ingat cerita minggu lalu? Cerita kita minggu lalu tentang Abraham menerima janji Allah, yaitu mempunyai banyak anak atau banyak keturunan. Nah, Abraham mempunyai anak yang namanya Ishak, dan Ishak mempunyai anak lagi namanya Esau dan Yakub. Cerita minggu ini tentang Yakub yang lari ke Mesopotamia. Simak ceritanya. Suatu ketika Esau yang sang kakak yang badannya berbulu, wajahnya terlihat memerah karena amarah. Esau marah kepada Yakub adiknya. Esau merasa tertipu. Esau menyimpan dendam kepada Yakub adiknya. Ibu si kembar, Ibu Ribka, mengetahui rencana jahat Esau. Esau berencana membunuh adiknya, membunuh Yakub.
Ibu Ribka tidak mau ada hal buruk yang terjadi di antara anak-anaknya. Secara diam-diam, Ibu Ribka lalu menyuruh Yakub pergi ke tempat yang jauh, yaitu ke Haran, kampung halaman ibunya. Di sana Yakub disuruh untuk menemui Laban, saudara ibunya. Jadi Om Laban yang akan ditemui di sana. Yakub berangkat sendirian tanpa ditemani siapa-siapa. Padahal Yakub belum pernah pergi jauh-jauh dari rumah. Belum pernah terpisah dengan keluarganya. Yakub menempuh perjalanan yang sangat jauh. Walau di bawah terik matahari, Yakub tetap berjalan terus. Ketika matahari hampir terbenam, Yakub berhenti berjalan. Sebab berjalan saat gelap banyak bahaya. Ia lelah, perlu beristirahat. Lalu Yakub mencari batu untuk dipakai sebagai bantal tidur. Ketika tertidur, Yakub bermimpi. Ada tangga yang ujungnya sampai ke langit. Malaikat Allah terlihat turun naik tangga itu. Tuhan berfirman kepada Yakub, "Tanah ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Keturunanmu akan banyak seperti debu tanah. Kamu dan keturunanmu akan menjadi berkat. Aku menyertai engkau, melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini." Anak-anak, ternyata Tuhan berbicara kepada Yakub melalui mimpi bahwa Yakub tidak sendirian. Sekalipun ia berada terpisah dari orang tua dan keluarganya, Tuhan selalu ada bersamanya. Tuhan menguatkan Yakub. Bila pada masa lalu Tuhan memberikan janji kepada kakek Abraham dan ayahnya Ishak, kini Tuhan kembali mengulang janji itu kepada Yakub. Yakub tidak perlu takut sebab Tuhan menyertai dan menjaganya. Pernahkah anak-anak merasa takut? Mungkin karena ditinggal sendirian atau karena gelap mati lampu. Ingat, firman Tuhan hari ini, Tuhan selalu ada dan menyertaimu. Kamu tidak sendirian. Kamu bisa merasakan Tuhan hadir. Tuhan ada melalui mama, papa, saudara-saudara, ataupun teman-teman. Atau mungkin juga orang lain untuk menemani dan menolongmu. Jangan takut. Percayalah kepada Tuhan. Nah, ayat hafalan minggu ini dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3b. Dia akan menguatkan dan menjaga kamu dari si jahat. Nah, sama-sama ucapkan. Ayat hafalan 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3b. Dia akan
menguatkan dan menjaga kamu dari si jahat. Mari anak-anak berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu untuk selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk selalu percaya kepada janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tugas minggu ini di rumah yaitu membuat tangga-tanggaan sepanjang yang anak-anak mau, tangga-tanggaan. Ya, oke, sampai jumpa. Adik-adik, sekarang kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan korban persembahan. Sambil korban persembahan kita kumpulkan, mari kita menyanyi dari Kidung Pujian Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur karena perkenan-Mu kami boleh beribadah bersama-sama walaupun dari tempat yang berbeda. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk percaya penuh akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, agar kami tetap kuat dan beriman kepada Tuhan. Terima kasih pula Tuhan untuk kami semua, untuk kakak-kakak kami yang boleh setia mendampingi kami, setia mengajari kami. Biarlah kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, agar mereka senantiasa kuat dan sehat. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami. Tuhan juga pelihara mereka dimanapun mereka ada. Biarlah juga Tuhan memberikan hikmat kepada orang tua kami, agar di dalam mendidik kami, mendampingi kami, di dalam belajar ataupun di dalam bermain, mereka senantiasa mengarahkan kami kepada yang terbaik. Biarlah kehidupan kami senantiasa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk kehidupan kami, di dalam kami belajar, di dalam kami bermain. Tuhan mampukan kami untuk belajar dengan baik, agar apa yang kami cita-citakan boleh kami terima karena pertolongan Tuhan, karena kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur kalau pada kesempatan ini kami boleh memberikan akan persembahan syukur kami. Tuhan berkenan menerimanya. Kehidupan kami selanjutnya tetap kami serahkan. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun kami pada jalan yang Tuhan kehendaki. Jauhkan kami dari segala berbahaya, jauhkan kami dari segala sakit penyakit.
Biarlah kami senantiasa merasakan sukacita. Ini doa kami Tuhan. Tuhan mendengarkan karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur ya adik-adik bahwa kita boleh beribadah kepada Tuhan, dan tiba saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah ini. Dan kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan kidung pujian dari terbit matahari. Berdiri, kita melipat tangan, kita mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sapa di dalam Tuhan Yesus. Kami telah mengikuti ibadah sekolah minggu kami pada saat ini. Berkatilah kehidupan kami seminggu ke depan, dan biarlah Tuhan kami anak-anak-Mu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menyenangkan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Adik-adik yang ada di rumah tetap menjaga kesehatan ya. Dan ingat ketika keluar rumah, biasakan untuk selalu menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan setelah pulang ke rumah kamu harus mencuci tangan kamu. Dan adik-adik, kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu depan di gereja. Dan bagi orang tua, kami harapkan bahwa ketika orang tua merasa takut atau khawatir membawa anaknya sekolah minggu di gereja, maka tidak apa-apa untuk beribadah di rumah saja.
Sekali lagi, ini himbauan dan perhatian bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi kita. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.